Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur jejak lakon, kitab Pararaton diperkirakan ditulis pada 1522 Saka atau 1600 Masehi. Hal ini berdasarkan tarikh tertua yang terdapat pada naskahnya. Kitab ini juga dikenal dengan nama Pustaka Raja atau Kitab Raja-Raja. Isi kitab tersebut ditulis dalam bahasa Jawa Tengahan yang menceritakan kehidupan Ken Angrok serta Raja-Raja Singhasari dan Majapahit. Namun sayangnya kitab Pararaton sampai saat ini tidak diketahui siapa pengarangnya. Kitab Pararaton memiliki beberapa variasi, dan beberapa di antaranya telah ditemukan di Bali dan sekarang disimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Naskah Pararaton cukup pendek, yakni terdiri dari 1126 baris yang tertuang dalam 32 halaman seukuran folio. Isi kitab Pararaton dapat dibagi ke dalam dua bagian, di mana pada bagian pertama menceritakan tentang riwayat Ken Arok, pendiri kerajaan Singhasari, dan para raja penerusnya. Sementara pada bagian kedua mengisahkan tentang kehidupan kerajaan Majapahit, mulai dari riwayat pendirinya, Raden Wijaya, hingga daftar raja-raja yang berkuasa dan pemberontakan yang berlangsung pada awal berdirinya kerajaan. Para ahli sejarah menggolongkan kitab Pararaton sebagai catatan sejarah sekunder atau bisa dijadikan perbandingan dengan data primer yang berasal dari prasasti. Tapi sebagian para ahli sejarah menolak jika Pararaton dianggap sebagai data sekunder karena banyak data yang mengandung mitos. Warsito S. berpendapat bahwa Pararaton adalah manifesto politik dari Maharaja Majapahit Girindrawardhana, keturunan Ken Angrok. Sedangkan Bernard H.M. Flekke menyebut kisah Pararaton menunjukkan konsep mitologis dan fakta historis terjalin, tak terpisahkan dalam kitab sejarah Jawa ini. Pada 1897, penelitian pertama tentang Pararaton oleh filolog Belanda, J.L.A. Brandes, diterbitkan Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen atau Ikatan Kesenian dan Ilmu Batavia di Batavia. Penerbitan ini meliputi transliterasi naskah lontar Pararaton disertai terjemahan dan pembahasannya dalam bahasa Belanda. Judul memang kreasi ahli sejarah berkebangsaan Belanda, J.L.A. Brandes. Judul tersebut disematkan Brandes ketika menerbitkan versi terjemahan modernnya pada 1896. Proses penerjemahan oleh Brandes ini telah berlangsung sejak 1888. Pada awal proses penerjemahan, kitab ini lebih sering dicatat dengan penyebutan prosa Angrok. Tapi penyematan judul oleh Brandes 1896 tidaklah berarti kitab itu sekadar tulisan rekayasa Belanda. Kreasi judul baru oleh Brandes lebih karena kitab tersebut awalnya tidak punya judul baku spesifik, kecuali kata-kata yang semacam intro terhadap isi. Kitab yang sekarang dikenal sebagai Pararaton ini, memang merupakan tulisan yang berasal dari masa akhir Majapahit, diawetkan, lewat penyalinan di Bali pasca runtuhnya Majapahit, baru akhirnya diterjemahkan ke bahasa-bahasa modern oleh para sejarawan sejak akhir abad 19. Wayan Jara Sastrawan, sejarawan Asia Tenggara di EFEO Paris, menyebut salinan naskah di Bali antara lain bisa diidentifikasi berasal dari 1613 Masehi, naskah dari Swecapura, Gel-Gel, dan 1638 Masehi, naskah dari Tabanan. Ini diungkap Jarah melalui cuitan di akun Twitter pribadinya @infinitated pada tanggal 22 Agustus tahun 2020. Nama tokoh Toh Jaya yang ditulis dalam kitab Pararaton juga terdapat pada prasasti Mula Manurung yang diketemukan di Kediri pada tahun 1975. Selain itu nama pembantu Toh Jaya juga disebutkan yakni Pranaraja, serta pendukung Wisnuwardana Panji Pati-Pati. Dikutip dari website karyakarsa.com, kitab Pararaton memiliki kemiripan dengan prasasti yang ada pada masa itu. 1. Pararaton menyebut rajasa pendiri Singhasari setelah mati dicandikan di Kagenengan. Ternyata ini cocok dengan Nagara Kaertagama dan prasasti Mula Malurung. 2. Anusapati dicandikan di Kidal, Wisnuwardana dicandikan di Jajago juga cocok dengan Esgara Kaertagama dan prasasti. 3. Urutan Raja Majapahit juga cocok dengan Nagara Kaertagama. Malah lebih lengkap, karena Nagara Kaertagama berhenti di Hayam Wuruk.
4. Pararaton menyebut ada raja bernama Kertawijaya yang memerintah tahun-tahun 1447 sampai tahun 1451, ternyata cocok dengan prasasti Waringin Pitu. 5. Perang Paregreg tahun-tahun 1401 sampai tahun 1406 ternyata cocok dengan catatan Tiongkok era dinasti Ming. Sementara itu ada sedikit perbedaan yang antara kitab Pararaton dan prasasti Mula Manurung. Dalam Pararaton menyebut Tohjaya meninggal pada tahun 1250, sementara prasasti Mula Manurung ditulis pada tahun 1255. Hanya selisih 5 tahun dari kejadiannya. Sebagai orang menganggap kitab Pararaton sebagai naskah baru buatan Belanda mungkin akan menyimpulkan bahwa Tohjaya adalah tokoh fiktif karena menyimpang dari Nagara Kertagama. Lalu bagaimana menurut pendapat sedulur Jejak Lakon? Terima kasih telah menyaksikan video kami, semoga sedulur semua terhibur dan bisa menambah wawasan tentang sejarah.